pada bulan Agustus tahun 1628. Sultan Agung dari Kerajaan Mataram mengirim pasukan besar menuju Batavia. Ribuan prajurit bergerak melewati hutan lebat Jawa Barat, membawa harapan menghancurkan dominasi Foch di Nusantara. Pada bulan Oktober tahun 1628, benteng Batavia digempur. Para prajurit Mataram bertempur habis-habisan melawan artileri Foch. Perang ini menjadi salah satu konflik besar Nusantara sebelum era kolonial resmi dimulai. Setelah gagal merebut Batavia karena kekurangan logistik, Sultan Agung tak menyerah. Pada bulan Mei tahun 1629, ia kembali melancarkan serangan besar. Persiapan lebih matang, tapi Belanda juga tak tinggal diam. Pada bulan Juli tahun 1629, Foch menyerang balik jalur logistik Mataram di sepanjang Pantura. Perbekalan pasukan Mataram dihancurkan di laut dan sungai. Serangan ini melemahkan kekuatan Sultan Agung secara drastis. Menjelang akhir tahun 1629, pasukan Mataram terpaksa mundur. Tapi perjuangan ini menjadi simbol perlawanan bangsa. Sultan Agung dikenang bukan hanya sebagai raja, tapi sebagai pemimpin perang pertama melawan penjajahan Foch. Pada awal Oktober tahun 1740, ribuan warga Tionghoa di Batavia mengalami diskriminasi berat dari Foch. Mereka dipaksa pindah dan dicurigai akan memberontak. Ketegangan di kota semakin memanas. Pada tanggal 9 Oktober tahun 1740, kekerasan meledak. Foch mulai menangkap dan membunuh warga Tionghoa tanpa peringatan. Suasana kota berubah menjadi neraka. Selama 3 hari, dari 9 sampai 12 Oktober tahun 1740, pembantaian berlangsung sistematis. Lebih dari 10.000 etnis Tionghoa dibunuh secara brutal, termasuk wanita dan anak-anak. Ratusan mayat dibuang ke Sungai Ciliwung. Sungai yang dulu tenang kini berubah merah. Warga yang selamat melarikan diri keluar Batavia demi keselamatan. Setelah tragedi itu, Foch melarang pembicaraan soal pembantaian. Hingga kini, tragedi Oktober tahun 1740 masih menjadi bagian sejarah yang disembunyikan dari generasi muda. Setelah Inggris menyerahkan kembali Maluku kepada Belanda pada 25 Maret tahun 1817, rakyat mulai menderita. Pajak tinggi dan kerja paksa membuat kehidupan masyarakat Ambon semakin sengsara. Pada tanggal 16 Mei tahun 1817, Thomas Matulesi alias Patimura memimpin pemberontakan. Pasukan rakyat menyerang benteng Durstede di Saparua dan berhasil membunuh Residen Vandenberg. Setelah merebut benteng, perlawanan menyebar ke seluruh Maluku. Belanda panik. Mereka mengirim pasukan tambahan dari Ambon. Tapi banyak yang tewas dalam serangan gerilya rakyat. Pada 11 November tahun 1817, Patimura ditangkap setelah dikhianati oleh salah satu bangsawan lokal yang tunduk pada Belanda. Rakyat tak percaya pemimpinnya ditangkap begitu cepat. Pada 16 Desember tahun 1817, Patimura digantung di depan umum di lapangan Honipopu Ambon. Tapi semangatnya tak pernah mati. Ia adalah api perlawanan dari timur yang terus menyala hingga hari ini. Pada 29 September tahun 1945, pasukan sekutu dan Nika Belanda mendarat di Indonesia. Belanda ingin kembali menjajah, walau Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945. Pada 10 November tahun 1946, Indonesia dan Belanda duduk di meja perundingan di Linggarjati, Jawa Barat. Tapi suasana penuh tekanan, dengan Belanda membawa tekanan militer dan politik dalam perjanjian yang ditandatangani. Pada 15 November tahun 1946, Belanda hanya mengakui kedaulatan Indonesia di Jawa, Sumatera, dan Madura. Sisanya masih wilayah Belanda. Sebuah jebakan diplomasi hanya berselang beberapa bulan. Pada tanggal 21 Juli tahun 1947, Belanda mengingkari perjanjian dengan melancarkan agresi militer satu, Perjanjian Linggarjati. Terbukti hanya alat taktik untuk mengulur waktu. Perjanjian Linggarjati adalah pelajaran pahit bahwa tidak semua diplomasi membawa kemerdekaan. Kadang, janji manis hanyalah jerat kolonialisme gaya baru.
Pada pagi hari tanggal 21 Juli tahun 1947, Belanda meluncurkan serangan besar ke wilayah-wilayah Republik Indonesia. Tanpa pernyataan perang, mereka menyebutnya Operative Product. Dalam waktu singkat, Belanda menguasai kota-kota penting seperti Medan, Palembang, dan sebagian Jawa Barat. Mereka menyerang infrastruktur utama seperti pelabuhan dan pabrik. Meskipun kalah senjata, rakyat Indonesia melakukan perlawanan di berbagai daerah. Dari desa ke desa, pertempuran gerilya menjadi senjata utama melawan pasukan Belanda. Agresi Belanda menuai kecaman dunia. Pada tanggal 30 Juli tahun 1947, Dewan Keamanan PBB mulai turun tangan dan meminta gencatan senjata. Belanda mulai kehilangan dukungan internasional. Pada 5 Agustus tahun 1947, gencatan senjata diumumkan. Tapi luka akibat agresi militer tetap membekas. Rakyat mulai sadar kemerdekaan harus terus diperjuangkan, bahkan setelah proklamasi. Pada 19 Desember tahun 1948, Belanda meluncurkan Operasi Krai, menyerang ibu kota Yogyakarta. Serangan udara dan darat dilakukan secara serentak. Kota jatuh dalam hitungan jam. Masih pada 19 Desember tahun 1948, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, dan para menteri ditangkap di Istana Gedung Agung. Mereka diasingkan ke Bangka. Dunia dibuat terkejut. Setelah penangkapan itu, Belanda mengumumkan bahwa Republik Indonesia telah berakhir. Mereka membentuk pemerintahan boneka di bawah kendali mereka. Walau para pemimpin ditangkap, para pejuang seperti Jenderal Sudirman tak menyerah. Dari pedalaman, gerilya dilanjutkan. Indonesia belum kalah. Tekanan dunia meningkat. Pada 7 Januari tahun 1949, Dewan Keamanan PBB mengecam Belanda. Serangan ini justru membuka mata dunia. Indonesia belum mati. Pada tanggal 1 Maret tahun 1949, dini hari, di tengah hutan Yogyakarta, Letkol Soeharto memimpin rapat darurat. Rencana gila tersusun, merebut kota yang dikuasai Belanda, walau hanya 6 jam. Cukup untuk mengguncang dunia. Sebelum matahari terbit, pasukan TNI menyusup perlahan dalam gelap. Nafas tertahan, langkah diam. Di balik senyap itu ada harapan. Indonesia belum mati. Pukul 6 pagi, Yogyakarta meledak oleh dentuman senjata. Dalam waktu singkat, kota berhasil dikuasai. Dunia pun terperangah. Indonesia belum menyerah. Berita tersebar. Media internasional mulai meliput. Serangan ini jadi bukti. Indonesia bukan sekedar wilayah yang diduduki, tapi bangsa yang melawan. Meski Soekarno dan Hatta masih dalam tahanan, rakyat bergerak. Di luar penjara, mereka menunjukkan perjuangan tidak butuh izin. Serangan tanggal 1 Maret tahun 1949 menyatukan suara bahwa Indonesia belum selesai. Kita tidak boleh lupa perjuangan para pahlawan. Karena kemerdekaan ini bukan hadiah, tapi darah dan nyawa. Tetap ikuti terus channel ini untuk kisah-kisah sejarah Indonesia yang jarang diungkap. Bagikan video ini dan tunjukkan bahwa sejarah Indonesia harus terus hidup